Selamat datang di podcast Kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Angela Modok sebagai host. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang memahami secara sederhana perkembangan PAK dari masa gereja awal sampai menuju kematangan. Di sini juga ada 2 segmen. Kepada segmen saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Ayunda Adu sebagai segmen pertama, Chelsea Olivia sebagai segmen kedua. Segmen saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini kita akan membahas tentang PAK dan dari masa gereja awal sampai menuju kematangan. Nah, pendidikan agama Kristen sendiri pada masa gereja awal memiliki ciri khas tersendiri dengan tujuan, metode, dan materi yang berkembang seiring waktu. Tujuan persiapan baptisan untuk mempersiapkan calon penganut baru sebelum menerima baptisan, agar mereka memahami ajaran dasar agama Kristen dan siap menjalani kehidupan baru sebagai orang Kristen. Yang kedua di sini ada pelestarian tradisi, menyampaikan dan melestarikan ajaran Yesus Kristus serta tradisi gereja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga di sini itu pembentukan karakter, mengintegrasikan instruksi doktrinal dengan membentuk moral, membimbing umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua di sini adalah metode. Nah, pertama itu pengajaran lisan sebagai metode utama dengan mengkhotbah, cerita, dan diskusi untuk menyampaikan ajaran. Yang kedua sini itu pendidikan keluarga, mengacu pada tradisi umat Israel di mana orang tua bertanggung jawab mengajarkan ajaran agama kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Yang ketiga itu kutekumen, program pendidikan terhadap bagi calon penganut baru yang dibagi menjadi tingkatan seperti pendengar, penlutut, dan yang terpilih dengan tingkat intensitas pembelajaran yang berbeda. Yang keempat, pelibatan dalam ibadah. Ibadah bersama, doa, dan perayaan sakramen menjadi bagian penting dalam pendidikan agama, membentuk umat merasakan dan menghayati iman. Selanjutnya materi yang kedua, Alkitab dibacakan, dipuji, dihafalkan, dan mediasikan sebagai dasar utama pembelajaran. Yang kedua, ajaran Yesus dan para rasul, termasuk parabel, perintah, dan surat-surat rasul yang menyampaikan pesan keselamatan dan pedoman hidup. Yang ketiga, didache atau doktrin para 12 rasul, sebagai salah satu dokumen kuno yang berisi instruksi tentang ajaran dasar, etika, dan ibadah Kristen, dan yang terakhir aturan iman. Konsep yang diajarkan oleh Irenaeus dari Lyons yang merupakan pandangan tentang realitas berdasarkan ajaran Kristen. Selanjutnya, tempat dan tenaga pengajar. Yang pertama, tempat awalnya dilakukan di rumah-rumah jemaat, kemudian berkembang menjadi sekolah katekumen dan sekolah katekisasi yang lebih terstruktur seperti sekolah kateketikal Alexandria yang terkenal. Yang kedua, tenaga pengajar, mulai dari para rasul, pemimpin gereja lokal, hingga teolog terkemuka seperti Justinus Martin dan Origenes yang berperan dalam menyampaikan dan mengembangkan ajaran agama. Ini ada beberapa tokoh yang berperan dalam masa gereja awal sampai menuju kematangan. Yang pertama, Origenes berkontribusi pada metode hermeneutika Alkitab dengan membedakan makna harfiah dan alegoris, yang membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang teks suci. Mendirikan sekolah teologi di Alexandria yang menjadi pusat pembelajaran Kristen, penting mencetak banyak pemimpin gereja dan teolog masa depan.
Selanjutnya, tokoh Peter Abelardus. Karyanya Sich et Non yang mengumpulkan pernyataan-pernyataan yang tampaknya bertentangan dari otoritas gereja dan teolog terdahulu, mendorong pemikiran kritis dan diskusi ilmiah, berkontribusi pada perkembangan etika Kristen dengan menekankan bahwa niat adalah faktor utama dalam menentukan kesalahan atau kebaikan suatu tindakan. Tokoh Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari sehingga memungkinkan orang awam untuk membaca dan memahami firman Tuhan secara langsung, menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman saja, sola fide, dan bukan melalui perbuatan baik atau ketaatan tradisi gereja yang menjadi dasar bagi teologi Protestan. Mendorong perkembangan pendidikan umum dan pentingnya membaca untuk semua orang yang berkontribusi pada peningkatan tingkat melek huruf di Jerman dan negara-negara Protestan lainnya. Berikut John Calvin. Mendirikan Akademi Genewan yang menjadi pusat pendidikan teologi dan ilmu pengetahuan penting di Eropa, mencetak banyak pemimpin gereja dan pemikir masa depan, menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari yang berkontribusi pada perkembangan etos kerja Protestan dan kemajuan ekonomi di negara-negara yang dipengaruhinya oleh ajarannya. Mendorong penggunaan bahasa ibu dalam ibadah dan pendidikan agama yang membuat ajaran Kristen lebih mudah diakses oleh orang awam. Yang terakhir, Johannes Comenius mengembangkan metode pengajaran yang berbasis pada perkembangan alami anak-anak dan penggunaan buku teks bergambar yang membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Menekankan pentingnya pendidikan universal untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang agama. Karya Didakcita Magna dan Orbis Pictus menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan modern dan memiliki pengaruh besar di dunia pendidikan di seluruh dunia. Selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari para tokoh tersebut? Yang pertama, tokoh Origenes. Dampak positifnya, ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam teologi Kristen awal, dengan karya-karya seperti De Principiis yang menjadi dasar bagi perkembangan teologi sistematik. Lalu dampak negatifnya, beberapa ajarannya dinilai sebagai bidah oleh gereja nantinya, seperti keyakinan akan pembebasan akhir semua makhluk, inkarnasi universal, dan gagasan tentang prasejarah jiwa. Selanjutnya yang kedua, Peter Abelardus. Dampak positifnya mendorong penggunaan akal dan logika dalam mempelajari teologi Kristen yang menjadi dasar bagi perkembangan skolastisisme di abad pertengahan. Dan dampak negatifnya, pendekatannya yang menekankan akal sering dianggap sebagai ancaman bagi otoritas gereja dan ajaran tradisional, yang menyebabkan dia dihukum dan karya-karyanya dilarang pada beberapa kesempatan. Berikut tokoh Martin Luther. Dampak positifnya melalui reformasi Protestan yang mengubah wajah Kristen di Eropa, menentang penyalahgunaan kekuasaan Gereja Katolik Roma dan mengembalikan ajaran Kristen ke dasar Alkitab. Dampak negatifnya, reformasinya menyebabkan perpecahan dalam umat Kristen yang mengakibatkan konflik agama yang panjang dan berdarah di Eropa seperti Perang 30 tahun. Selanjutnya, John Calvin. Dampak positifnya mengembangkan sistem teknologi yang komprehensif dan logis yang dikenal sebagai
Calvinisme yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan teknologi Protestan, dan dampak negatifnya ajaran tentang predestinasi yang ketat menyebabkan kontroversi dan perpecahan di antara umat Kristen dan dianggap oleh beberapa orang sebagai tidak adil atau tidak manusiawi. Yang terakhir, Yohanes Comenius. Dampak positifnya, ia dikenal sebagai bapak pendidikan modern karena kontribusinya pada perkembangan teori dan praktik pendidikan yang inovatif. Dampak dari negatif, beberapa ide-idenya tentang pendidikan dianggap terlalu idealistik dan sulit diwujudkan dalam praktiknya, terutama dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit pada masanya. Terima kasih kepada kedua segmen yang telah memberikan materi untuk kita pada saat ini, dan di sini juga kita mengetahui tentang pendidikan agama Kristen pada gereja awal hingga kematangannya. Dari sini kita mengambil kesimpulan dari kalimat tokoh tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan agama Kristen dan pendidikan di dunia. Setiap orang memberikan kontribusi positif yang mendasar, mulai dari pembentukan teologi dan metode hermeneutika, pengembangan akal dan logika dalam teologi, pemulaan reformasi Protestan dan aksesibilitas Alkitab, membangun sistem teologis kerja hingga dasar-dasar pendidikan modern yang universal. Namun demikian, setiap tokoh juga memiliki dampak negatif seperti ajaran yang dianggap bidan atau tidak otoritas, perpecahan dalam umat atau masyarakat, pandangan yang konservatif terhadap beberapa kelompok, serta ide-ide yang sulit diwujudkan atau kurang relevan dengan perkembangan zaman. Sekian dari podcast kami. Shalom.